Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada sore hari ini dalam ibadah rumah tangga kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 19, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya tidak akan membacakan teks ini secara keseluruhan. Saya berharap Bapak Ibu akan membacanya secara lengkap, dan saya hanya akan membacakan pada bagian ayat yang terakhir dari teks renungan ini, yaitu ayat yang ke-22. Berbunyi demikian: ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, tolong kami untuk memahami teks dan maksud firman-Mu ini, agar supaya melalui firman ini, iman kami dikuatkan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita orang muda ini adalah merupakan satu cerita yang menggambarkan bagaimana susahnya orang yang kaya mengikut Yesus. Kalau kita membaca teks yang selanjutnya, di situ dikatakan oleh Yesus betapa susahnya orang kaya mengikut Yesus itu, atau masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Itu kata Yesus pada bagian ayat yang berikutnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa yang hendak diajarkan oleh Yesus melalui nats ini? Apakah mengajarkan tentang orang tidak boleh kaya? Bukan itu tujuan dan maksud daripada ajaran Yesus ini. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa untuk bisa masuk memiliki hidup yang kekal atau masuk kerajaan surga, kita tidak boleh diikat oleh kuasa-kuasa harta benda. Kita tidak boleh diikat oleh kuasa-kuasa yang berhubungan dengan kehormatan diri, atau yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, kuasa. Tetapi untuk bisa memperoleh kehidupan kekal, hanya satu, yaitu pertobatan, kemudian mengikuti Yesus. Inilah sebenarnya yang mau diajarkan oleh Yesus melalui teks ini. Oleh karena itu, saudara, saya hanya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, melalui teks ini atau melalui ajaran ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan hidup kekal tidak bisa diperoleh dengan harta. Tidak bisa diperoleh dengan hanya berbuat baik saja.
atau dengan kehormatan diri dalam bentuk pangkat, jabatan, atau kuasa apapun di dunia ini. Keselamatan dan hidup kekal hanya bisa kita peroleh apabila kita bertobat dan mengikut Yesus. Itu yang pertama. Kemudian kita harus memahami bahwa yang menyebabkan kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal adalah dosa yang menguasai hidup kita. Karena itu, saudara, dosa itulah yang harus kita buang atau harus kita tinggalkan, harus kita matikan melalui pertobatan. Dalam hal ini, saudara, anak muda tadi itu adalah dosa karena dia mengandalkan harta bendanya. Hal yang kedua, Yesus tidak melarang orang Kristen memiliki harta kekayaan. Tidak melarang untuk memiliki pangkat dan jabatan di dunia ini. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepadanya, kita diminta untuk menggunakan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Baik itu harta, pangkat, dan jabatan kita. Dan melalui teks atau nats ini, Yesus juga mau mengajarkan kepada kita agar supaya kita juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti kita diminta agar supaya kita dengan ikhlas, dengan rela membantu mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang susah, mereka yang tersisihkan, dan mereka yang memerlukan pertolongan kita. Maka saudara, kalau kita sudah melakukan ini di dalam kehidupan kita, dengan harta yang ada pada kita, dengan pangkat dan jabatan ataupun kuasa yang ada pada kita, maka kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hanya dengan demikian, maka kita bisa memperoleh kehidupan kekal itu. Jadi kita bertobat, kemudian kita menggunakan harta benda kita, pangkat kita, jabatan kita, kuasa kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi harus dipahami bahwa bukan karena memiliki harta, bukan karena memiliki pangkat dan jabatan ataupun kuasa yang menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Tetapi yang menyebabkan kita tidak masuk surga itu adalah karena kita hanya mengandalkan harta, pangkat, jabatan, dan kuasa yang ada pada kita. Sehingga itu mengakibatkan kita tidak lagi mau mengandalkan Yesus. Jadi inilah sebenarnya inti daripada teks ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk memahami teks ini atau nats ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Tolonglah kami agar supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud firman-Mu. Dan kami sungguh dikuatkan untuk melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.